Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Maura Maulia Putri Handayani dari kelompok 11 TPA 22. Setelah kita membahas perencanaan dan persiapan, sekarang kita tiba di tahap terakhir dalam membuat media presentasi yang efektif, yaitu presentasi itu sendiri. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Ada dua langkah penting dalam tahap ini, yaitu setup dan delivery. Di video ini kita akan fokus terlebih dahulu pada bagian setup. Apa itu setup? Setup adalah tahap menyiapkan semua hal teknis dan lingkungan sebelum presentasi dimulai. Meskipun terlihat sepele, pengaturan ini sangat mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan selama menyampaikan presentasi. Hal pertama dalam setup yaitu pengaturan ruangan. Kita harus memastikan pengaturan ruangan sudah sesuai, pastikan semua audiens bisa melihat layar dan mendengar suara kita dengan jelas. Letak layar sebaiknya sejajar atau sedikit lebih tinggi dari mata audiens, agar mudah terlihat tanpa harus mendongak terlalu tinggi. Berikutnya, suhu ruangan juga penting. Ruangan yang terlalu panas bisa bikin ngantuk, sementara yang terlalu dingin bisa membuat kita tidak nyaman. Suhu yang normal atau seimbang akan membuat kita sebagai audiens tetap fokus dalam memperhatikan presentasi yang disampaikan oleh presenter. Kemudian, perhatikan juga pencahayaan. Ruangan boleh sedikit gelap agar materi bisa terlihat jelas pada layar, tapi jangan sampai membuat pembicara tidak terlihat apa yang ingin dia sampaikan. Audiens juga tetap perlu melihat ekspresi dan gestur presenter yang mempresentasikan presentasinya. Selanjutnya, jangan lupa cek ketersediaan listrik. Pastikan semua perangkat seperti laptop, proyektor, dan mikrofon bisa menyala dengan baik. Siapkan juga kabel cadangan atau baterai ekstra untuk antisipasi. Yang tak kalah penting adalah aspek keamanan. Pastikan semua peralatan dalam kondisi baik dan tidak membahayakan. Seperti kabel yang tidak berserakan di lantai, ini bisa mencegah kecelakaan kecil yang bisa mengganggu jalannya presentasi. Terakhir, pastikan semua peralatan sudah siap. Proyektor, komputer, klik pengendali, mikrofon, semuanya harus dicek terlebih dahulu sebelum audiens masuk ruangan. Dengan setup yang matang, kita bisa meminimalkan potensi gangguan selama presentasi. Ini akan membuat penyampaian materi juga lebih lancar, profesional, dan tentunya lebih efektif. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas tahap paling ditunggu-tunggu, yaitu tahap delivery. Selanjutnya adalah tahap delivery atau pengiriman. Nah, keberhasilan presentasi Anda itu bergantung pada Anda sendiri, sang presenter atau pembicara. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pembicara ketika presentasi, yaitu berpakaianlah dengan nyaman dan sesuai, berbicaralah dengan jelas, bersikaplah antusias dan gunakan bahasa tubuh yang positif. Hindari perilaku yang mengganggu seperti sering melihat jam tangan atau merapikan rambut. Jika Anda menggunakan materi yang diproyeksikan, berdirilah di sebelah kiri layar sebagaimana dilihat oleh audiens, sehingga lintasan mata audiens akan bergerak dari kiri ke kanan. Hindari menghalangi pandangan siapapun ke layar. Lalu interaksi dengan audiens itu penting, melibatkan audiens dengan menyediakan kesempatan bagi mereka untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan contoh dari pengalaman mereka. Lalu, pertahankan kontak mata dengan audiens yang berada di seluruh bagian ruangan. Jangan melihat layar kecuali untuk menarik perhatian atau menekankan pentingnya suatu visual. Lalu tunjukkan detail penting tertentu dari suatu visual. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan menggunakan laser pointer. Lalu memberikan waktu yang cukup bagi audiens untuk melihat dan memahami visual. Dan penggunaan peralatan seharusnya tidak menarik perhatian pada dirinya sendiri. Lalu atur waktu presentasi Anda dengan cermat dan jangan pernah melampaui waktu yang diberikan. Hal ini tidak adil bagi audiens dan pembicara yang mengikuti Anda. Dan yang terakhir adalah siapkan rencana cadangan jika terjadi hal yang tak terduga. Misalnya, jika presentasi
Anda dengan komputer, siapkan versi cadangan berupa transparansi atau print out yang memuat poin-poin penting untuk berjaga-jaga jika terjadi gangguan. Nah, kesimpulan dari presentasi adalah presentasi yang efektif merupakan kombinasi dari dua langkah penting, setup dan delivery. Keduanya berperan krusial dalam memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Pada tahap setup, penting untuk memastikan ruangan nyaman bagi audiens, termasuk pengaturan komposisi layar, suhu, pencahayaan, ketersediaan daya listrik, dan keamanan peralatan. Persiapan yang matang meminimalkan potensi gangguan selama presentasi. Sementara itu, pada tahap delivery, keberhasilan presentasi bergantung pada kemampuan presenter. Pembicara harus berpakaian sesuai, berbicara dengan jelas, menentukan antusiasme, dan menjaga kontak mata dengan audiens. Interaksi dengan audiens juga penting untuk melibatkan mereka secara aktif. Penggunaan alat bantu visual harus terarah tanpa mengalihkan perhatian dari materi utama. Selain itu, presenter harus mengatur waktu dengan baik dan menyiapkan rencana cadangan untuk mengatasi kendala tak terduga. Dengan setup yang matang dan delivery yang efektif, presentasi dapat berjalan lancar dan memberikan dampak maksimal bagi audiens. Lalu di sini ada profil pengembang, ada Maura Maulia dengan NIM 1101622001 dan Salsabila Sulistia dengan NIM 1101622090. Kami dari tim 11 Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2022. Baik, sekian presentasi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.